Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat begitu panas luar biasa. Ada saking panasnya orang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya dan seterusnya. Saking panasnya begitu luar biasa pada hari kiamat, matahari terasa sejengkal di atas kepala. Maka ada seorang ibu menjadikan anaknya sebagai alas kaki, tidak tahan. Maka tidak ada yang bisa diharapkan, semua nafsi-nafsi, sendiri. Bahkan anak yang disayang pun sampai ia lepas, betapa bagaimana ngerinya hari kiamat itu. Tapi di tengah kepanasan hiruk pikuk luar biasa hari kiamat itu, ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillih, kata Rasulullah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 7 orang itu? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Imamul adil, pemimpin yang adil, yaitu pemimpin negara, pemimpin daerah, bahkan pemimpin sebuah perusahaan. Kalau dia adil kepada siapapun yang ia pimpin, maka ia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Meskipun memang pemimpin itu berat tanggung jawabnya dan sebagainya, tentu ganjarannya juga luar biasa. Dialah yang golongan pertama yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Di saat seharusnya anak muda hari ini, kalau kita lihat, ada yang nongkrong-nongkrongan, anak muda ada yang berkeliaran-keliaran, anak muda yang tergoda dengan hawa nafsunya, tapi ia mau beribadah, jihad melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ialah yang akan mendapatkan naungan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Hatinya sangat terpaut kepada masjid. Belum waktu sholat, hatinya sudah kepikiran, bentar lagi sholat nih, bentar lagi azan nih, aku siap-siap ah. Belum waktu azan, dia tiba-tiba sudah jalan ke masjid. Dia tiba-tiba sudah memikirkan, nanti pokoknya kita mau sholat setelah ini. Dia lagi makan, di saat orang lupa dengan sholat, dia terus kebingungan, di mana ya tempat sholat, di mana tempat sholat, dan seterusnya. Ia selalu memikirkan sholatnya, ia selalu memikirkan tempat sholatnya, dan dia tidak mau ketinggalan sholatnya itu di masjid seperti itu. Hatinya selalu terpaut kepada masjid. Lalu yang keempat ialah rajulani tahabba fillah, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama alaihi, mereka bertemu, mereka berkumpul karena Allah. Engkau bersatu dengannya karena Allah, bukan lagi alasan iming-iming harta, bukan lagi alasan ini dari partai mana, bukan, karena Allah semata. Wa tafarraqa alaihi, dan ia pun kalau berpisah, ia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau lagi bersama engkau karena engkau membuatku jauh dari Allah. Aku berpisah karena Allah. Maka berpisah dia pun karena Allah, bukan karena lantaran orang lain. Lalu yang kelima ialah seorang yang digoda, seorang laki-laki digoda oleh seorang perempuan cantik, pokoknya tipenya banget, semuanya lengkap. Digoda dia untuk bermaksiat, tapi ia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu luar biasa. Begitupun juga dengan perempuan yang digoda dengan laki-laki yang serba ia kagumi. Ia kagumi, ia ganteng, ia baik, ia kaya, ia fisiknya bagus, semuanya pokoknya. Digoda untuk bermaksiat, ia berkata, ini akhafullah. Itu perjuangan yang luar biasa. Dan itulah golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, yaitu seorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Bahkan dalam istilah tangan kanan
melakukan dan tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maknanya ialah saking sembunyinya sedekahnya, orang sekitar nggak tahu kalau dia itu bersedekah. Lalu yang ketujuh ialah seorang yang menangis karena takut kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Fafadot ainahu, menetes air mata. Maka itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang 7 ini, entah yang mana mungkin kita, semoga kita salah satu daripada 7 golongan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.